Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Menggunakan akar telinga untuk mendengarkan suara, semua dapat dimengerti sepenuhnya. Xunfaxiang Sutra Teratai, episode 1665. Batin dari para Buddha adalah selalu menggunakan kata-kata lemah lembut, selalu membabarkan dharma kasar dan halus untuk para makhluk, mengamati kapasitas dari para makhluk dalam memberikan pengajaran Tripitaka, pengajaran umum, pengajaran tersendiri, dan pengajaran sempurna. Ajaran sempurna adalah dharma yang halus dan menakjubkan dari hakikat kebenaran, di mana pada akhirnya semua kembali pada makna tertinggi. Bersungguh hati. Lihatlah Sang Buddha. Batin Buddha adalah senantiasa menggunakan tutur kata yang ramah dan hati yang lemah lembut. Inilah tingkatan kondisi batin dari Buddha. Namun ketika menghadapi para makhluk, Buddha juga senantiasa membabarkan dharma kasar dan halus untuk para makhluk. Membabarkan dharma juga harus memberi pengajaran sesuai kapasitas. Para makhluk yang baik maupun jahat adalah sulit untuk dibimbing. Sang Buddha juga mesti dengan dharma yang baik dan buruk untuk membabarkan, untuk menyelaraskan para makhluk. Kasar adalah yang buruk. Dharma buruk yang agak kasar dan dangkal juga adalah makin kasar. Karma yang dilakukan bisa makin berat. Bila halus, yaitu makhluk awam, dia ada melakukan kejahatan namun yang lebih halus. Ini seperti membicarakan tentang hukum sebab akibat, sebab yang berat dan kondisi yang berat. Buah yang berat maka akan memperoleh balasan yang berat. Bila sebab yang ringan dan kondisi yang halus, balasan yang diterima juga akan lebih ringan. Orang awam, ya orang awam. Siapa yang tidak memiliki karma? Setiap orang, semua memiliki karma. Jadi di dalam dunia ini, ada orang yang kelihatannya makmur dan nyaman. Namun harus tahu, mereka juga masih mempunyai kesusahan yang halus. Ada orang yang sangat kaya, mempunyai segalanya dan segalanya sangat baik, tetapi mempunyai cacat fisik, ataupun jalinan jodoh tidak sesuai keinginan dan lain-lain. Ini juga adalah halus. Ini juga karena sebab dan kondisi. Ada orang begitu dilahirkan mengalami siksaan yang sangat berat. 5 akar indera tidak sempurna. Dalam kemiskinan dan penderitaan yang dialami seumur hidup dan lain-lain dapat dilihat dan dirasakan di dunia. Oh, orang ini sangat kasihan, ingin membantu namun tidak tahu bagaimana mulai membantunya. Untuk bertemu dengan jodoh baik juga sangat sulit. Seperti ini adalah buruk. Buruk adalah kasar. Bukan hanya di alam manusia, yang lebih buruk lagi, bahkan tidak ada kesempatan untuk terlahir di alam manusia. Buddha menganalisis untuk kita. Segala hal di dunia, kita harus sangat sadar, membedakan baik dan buruk dengan jelas. Bahkan di kehidupan kita saat ini, mengalami segala yang tidak sesuai keinginan kita, harus berpikir lagi. Untungnya, kita sekarang tahu ini juga merupakan karma kita sendiri. Berpikiran terbuka dan lepaskanlah. Dengan mengubah kehidupan dan cara pandang, maka batin kita akan lebih terbuka, mengerti tentang sebab dan buah akibat. Dengan sendirinya, batin akan terbuka. Ini juga adalah cara untuk mengatasinya. Sang Buddha selalu membabarkan dharma yang kasar dan halus untuk para makhluk, mengamati kapasitas para makhluk, menggunakan metode apa untuk berbicara. Jika tidak, dunia dari dalam batin para Buddha, semuanya adalah kata-kata lemah lembut yang lembut dan ramah. Hanya saja, demi para makhluk, terkadang harus menggunakan seperti ini. Hukum sebab akibat, yang baik atau buruk, pengajaran Dharma selalu tergantung pada ini. Pengajaran Tripitaka, pengajaran umum, pengajaran tersendiri, dan pengajaran sempurna.
Akar kapasitas setiap makhluk berbeda. Sang Buddha membabarkan Dharma sesuai dengan akar kapasitas. Kemudian, saat menyusun dan menyunting, hingga kemudian sampai pada para praktisi Buddhis di masa mendatang, telah membedakannya. Membedakan kategori-kategori dari apa yang Sang Buddha babarkan, kemudian memasukkannya ke Tripitaka. Pengajaran Tripitaka dimasukkan ke dalam umum. Akar kapasitas ini, pengajaran sedang dan kecil dapat dimasukkan ke kategori ini, membedakannya sesuai akar kapasitas. Pengajaran tersendiri, yaitu bagi yang tidak dapat menerima ajaran apapun. Pengajaran khusus dan tersendiri. Bagaimana dengan pengajaran sempurna? Pengajaran sempurna adalah orang yang memiliki kapasitas tinggi. Dia mampu menerima segala dharma, menerima seluruhnya, tidak membedakannya. Ini disebut pengajaran sempurna. Seperti cermin bulat sempurna kita ini. Ada gunung memantulkan gunung, ada laut memantulkan laut. Gunung, sungai, dan bumi, hewan maupun manusia, cermin ini menerima seluruhnya. Kondisi cermin besar bulat sempurna ini, jika akar kapasitas kita belum sangat sempurna, selalu membeda-bedakannya sendiri, sehingga akan sangat menderita. Tentu, kita sangat berharap akar kapasitas dari kita setiap orang adalah sempurna. Dharma apapun, kita dapat menerimanya. Baik-baik menggunakan sifat hakiki kita sendiri yang murni, menerima Dharma. Kita bisa baik-baik mengumpulkannya, memahami benar dan salah di dunia. Bagaimana menggunakan Dharma ini di dunia? Di orang dengan akar kapasitas seperti apa, kita membimbingnya untuk masuk. Bukan hanya melatih diri sendiri, mengumpulkan semuanya untuk berlatih, juga merespon pada akar kapasitas. Kita juga dapat membimbing akar kapasitas yang demikian sangat tidak sederhana. Jadi, ajaran sempurna adalah Dharma yang halus dan menakjubkan dari hakikat kebenaran. Sudah sampai pada ajaran sempurna. Benar-benar pandangan dan pemikiran itu sama sekali sudah berbeda dari orang pada umumnya. Sang Buddha terhadap orang seperti ini adalah sepenuhnya seluruh ajaran telah beliau wariskan. Ini dinamakan ajaran sempurna. Semua dharma yang Sang Buddha babarkan dikumpulkan dan dirangkum menjadi prinsip kebenaran sejati yang menakjubkan. Jadi, ajaran kebenaran sejati yang halus dan menakjubkan. Prinsip kebenaran sejati yang menakjubkan seperti ini, dharma kebenaran sejati, segala sesuatu di langit dan bumi, semuanya, semua dharma yang ada seluruhnya dirangkum, diterapkan untuk kebutuhan para makhluk di dunia. Apakah sebagai penuntun batin atau kondisi sulit dalam kehidupan? Harus bagaimana menolong dia? Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Ada kesulitan apa? Bantu dia terlebih dahulu. Membuat dia terlepas dulu dari kesulitan yang ada di depan mata. Setelah itu, baru sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah untuk menganalisis dan mendidik dia. Ini adalah pengajaran yang Sang Buddha berikan kepada akar kapasitas seperti ini. Ini sangat halus dan menakjubkan, dengan sungguh hati, sangat halus dan menakjubkan. Jadi, orang yang menerima ajaran lebih mampu menerima kebenaran. Kebenaran sejati dari dharma yang menakjubkan. Batin ini bisa menyatu dengan badan jasmani. Jika menjelaskan dengan kata-kata seperti ini, orang pada umumnya akan mengatakan, "Oh, ini adalah penerusan rahasia." Sebenarnya, semua ajaran adalah sama, hanya penuturan kata-kata yang berbeda, sehingga menggunakan kata nama dan tulisan untuk membedakannya. Sebenarnya, semua adalah sama. Selama dapat merubah kerisauan batin dari para makhluk dan memperbaiki kesalahan perilaku para makhluk, itu adalah dharma yang terbaik. Oleh karena itu, jika kita dapat menerima ajaran yang sempurna,
di mana pada akhirnya semua kembali pada makna tertinggi. Jika kita dapat memahami bahwa Dharma adalah seperti demikian, dengan sendirinya kita akhirnya terhadap makna tertinggi dari Dharma, kita akan memahami semuanya dengan jelas. Buddha membabarkan Dharma demi para makhluk. Tiada lain adalah ingin memberi pengajaran yang sempurna. Tiada lain adalah agar kita setiap orang memasuki makna tertinggi, yaitu kebenaran sejati tertinggi dan tiada tara. Ini adalah hal terpenting dari pembabaran Dharma oleh Sang Buddha kepada para makhluk. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 aspek halus, dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 aspek kasar. 3 aspek halus adalah wujud dari kegelapan batin yang utama. 6 aspek kasar adalah wujud dari kegelapan batin yang sekunder. Oleh karena itu, kita para makhluk, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan yang murni dan jernih. Namun karena satu pikiran keliru, satu pikiran ini sebelumnya sering katakan kepada semua orang. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 aspek halus, dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 aspek kasar. Apakah semua orang masih ingat ini? Satu pikiran adalah kita semua orang pada dasarnya murni dan tidak ternoda. Hanya saja alam nafsu ada banyak sekali jenis nafsu keinginan. Nafsu keinginan dari objek suara dan objek rupa datang menggoda. Tergoda oleh nafsu keinginan ini, maka akan membangkitkan sebuah pikiran penuh kegelapan batin, entah itu mendengar suara atau melihat rupa dan sebagainya. Suara dan rupa membangkitkan niat pikiran kita. Jadi ketika niat pikiran ini terbangkitkan, niat pikiran ini menjadi kegelapan batin. Jika bukan karena ini, kita akan memahami dengan jelas bahwa setiap orang dengan Buddha memiliki hakikat kebudaan yang murni dan setara, hanya karena telah menerima objek luar berupa suara dan rupa yang telah bersentuhan dengan hati yang murni ini, dengan demikian telah menimbulkan kegelapan batin. Apa sebenarnya kegelapan batin ini? Namanya adalah 3 aspek halus. 3 aspek halus adalah 3 hal yang sangat halus, yang muncul tanpa terasa dalam sebersit niat pikiran kita. Ini disebut kegelapan batin. Ketika muncul sebuah pikiran, suara sangat enak didengar, rupa sangat enak dilihat. Hanya niat pikiran ini serakah. Saya suka, saya mau memilikinya, tapi tidak bisa mendapatkannya. Maka kegelapan batinku akan muncul. Kegelapan batin ini adalah kebencian, timbul kemarahan. Barang ini saya suka, kenapa bukan milik saya? Bukan milik saya, tapi saya suka, jadi saya ingin memilikinya. Saya ingin memilikinya, tapi tidak mendapatkannya. Maka saya mulai marah. Pada saat marah, pikiran bodoh tidak mengerti untuk membedakan apakah barang ini memang pantas kita perebutkan. Setelah merebut barang ini, ada akibat seperti apa? Sudah tidak mengerti untuk membedakannya, hanya mengikuti pikiran serakah untuk merebutnya. Seperti ini mengikutinya. Ini dinamakan kebodohan, tidak mengerti untuk membedakan. Hanya mengikuti orang. Kebodohan ini, diri sendiri tidak bisa mengontrol diri sendiri. Jadi, pikiran bodoh kita adalah tidak dapat mengontrol diri, demikian mengikutinya. Jadi, dalam kondisi ini, telah memunculkan 6 aspek kasar, 6 akar indera terhadap 6 aspek kasar. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Mata, kita manusia dapat melihat karena saya mempunyai mata. Telinga, semua orang juga melihat saya punya telinga. Sama seperti saya sedang melihat kalian, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada lidah, dan lain-lain. Ini semuanya adalah benda yang dapat dilihat. Jadi, di dalam sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 aspek halus, dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 aspek kasar. Apa yang disebut 3 aspek halus? 3 aspek halus adalah
wujud dari kegelapan batin yang utama. Inilah kita makhluk awam. Kegelapan batin dan kerisauan makhluk awam masih belum terputus, masih belum mencapai kebudaan. Kondisinya masih memiliki akar yang demikian. Jadi disebut kegelapan batin yang utama. Wujud dari kegelapan batin yang utama ini yakni menggambarkan bahwa ada sebuah wujud. Wujud keserakahan Anda telah timbul. Orang ini sangat bodoh, terobsesi. Lihatlah, mengumbar amarah lagi. Semua orang lalu berkata, sifatnya adalah seperti itu. Kalau sudah berlalu, tidak apa-apa lagi. Ini berarti telah menimbulkan wujud, membuat wujudnya menjadi seperti ini. Sifatnya adalah seperti ini. Inilah kita para makhluk. Apakah sifat adalah demikian? Sifat bukan demikian. Sifat kita, setiap orang sifatnya adalah murni tanpa ternoda, adalah menerima sebersit niat dari kegelapan batin, telah membuat kita tergoda. Kegelapan batin muncul, jadi dengan adanya 6 aspek kasar, kondisi ini dengan adanya 6 aspek kasar, sehingga karena demikian, semua orang akan bisa melihat sifat kita. Menjadikannya, pada dasarnya dia seperti ini. Sifatnya adalah demikian. Ini pada awalnya berada di dalam batin kita, telah terpampang di depan orang, membuat orang mencela kita. Bagaimana jika 6 tanda kasar? Artinya semuanya bisa dilihat, sikap Anda dan tindakan, semua orang mengetahuinya. Orang ini, kalian harus lebih berhati-hati. Dia ada bagaimana dan bagaimana perlakuan dia terhadap orang lain. Semua orang harus lebih berhati-hati, karena 6 tanda kasar telah menjadi kegelapan batin yang sekunder. Akar menjalar dalam tanah, bersentuhan dengan kondisi ini masih menjalar di dalam tanah. Bagaimana rantingnya? Telah ada di atas pohon, daun pohon dan ranting pohon. Begitu dilihat sudah bisa tahu, ini adalah pohon plum. Bukan, ini bunga sakura. Apakah plum atau sakura? Orang yang mengerti dapat melihatnya dengan jelas. Ini disebut ranting. Jadi, ranting ketidaktahuan dan kerisauan. Ini telah membuat segala wujud dari nafsu keinginan di dunia telah menguasai hati dengan sangat luas. Sekarang, melihat masyarakat di dunia, ada yang usahanya tidak cukup hanya satu, melakukan 2 jenis, 3 jenis, sudah menjadi rantai. Semua bisnis juga dia kerjakan. Bahkan ingin membuatnya lebih besar daripada orang lain. Ini juga ingin lebih besar. Itu juga ingin lebih besar. Ini telah membuat semua keinginan kembangkan hingga sangat besar. Prinsip yang sama, kita sebagai seorang manusia, orang yang kekuatannya besar dapat melakukan hal-hal yang begitu besar. Orang yang kekuatannya kecil, saya ingin terlibat dalam proyek ini, saya ingin mengerjakan hal ini, saya ingin mengerjakan bisnis itu. Sangat kacau, karena tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal yang besar. Tidak ingin melakukan hal kecil, namun dia masih terlibat dalam banyak hal. Oleh karena itu, ini disebut kegelapan batin yang sekunder, ataupun tidak memiliki apapun, tetapi dia masih berspekulasi. Ini semua adalah kegelapan batin yang sekunder. Semua ini tidak terlepas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Oleh karena itu, Tathagata membabarkan tentang dharma yang baik dan dharma yang tak baik bagi para makhluk. Tanda halus adalah dharma yang baik, sedangkan tanda kasar adalah dharma yang tak baik. Para makhluk dalam 6 akar indera dan 6 objek indera ini sudah menjadi kebiasaan yang sifatnya sangat mendalam. Para makhluk yang seperti ini, saat Buddha menghadapi orang yang seperti ini, Sang Buddha membabarkan dharma untuk mereka, harus menggunakan 6 aspek kasar yang agak berat, karena melakukan kejahatan. Ada sangat banyak orang yang menerima balasan karma buruk yang sangat banyak. Di kehidupan lampau adalah seperti ini. Melakukan seperti ini, berapa banyak kerisauanmu, maka akan mengalami berapa banyak penderitaan. Menjelaskan kehidupan masa lalu,
menjelaskan tentang masa kini dan membahas masa yang akan datang. Ini adalah Sang Buddha menggunakan berbagai macam metode. Apabila tidak mengerti, Sang Buddha masih akan menggunakan perumpamaan sampai mereka jelas dan paham. Inilah yang disebut aspek yang sangat kasar. Sang Buddha membabarkan untuk mereka. Jadi dharma yang baik dan dharma yang tidak baik ini untuk orang yang jahat seperti ini, bagaimana merubahnya menjadi dharma yang baik? Dulu kita sering bisa mendengar relawan komite wanita, relawan komite pria berbagi kisah, ataupun menceritakan pengalaman diri sendiri. Seperti kita di pemberkahan akhir tahun, ada yang keluar dari penjara, sekarang menjadi orang yang baru terlahir kembali. Kita terus-menerus selama beberapa tahun. Ada terlihat datang di pemberkahan akhir tahun. Mereka ada keterampilan yang sangat baik dan sangat pintar. Datang sini menunjukkan keterampilannya. Datang ke sini membabarkan dharma. Tahun lalu adalah menggambar. Tahun ini adalah musik. Orang yang sangat pintar, namun saat ini menjadi orang yang baru terlahir kembali. Mengapa bisa muncul sebagai orang yang baru terlahir kembali? Karena dia ada berubah saat di dalam penjara. Bagaimana bisa berubah? Relawan suci masuk ke dalam untuk berbicara, telah menggerakkan batin mereka yang paling dalam, bertobat dengan sepenuh hati dan berubah. Karena demikian, dia lalu ada hasil yang sangat baik di dalam. Jadi, dia terus mendapat keringanan. Oh, kamu bisa bebas hidup di luar. Namun ini bukan sepenuhnya dibebaskan, masih harus ada waktu. Dalam kurun waktu ini, setiap hari harus datang melapor, mengetahui kehidupan kamu sudah kembali normal, menjalani kehidupan yang sangat normal. Prinsip kebenaran yang sama. Sang Buddha adalah seorang pembabar dharma yang seperti demikian. Neraka juga adalah sebuah dunia. Alam manusia juga adalah sebuah dunia. Di dunia ini membuat kita melihat baik dan jahat. Dan kita sendiri telah menerima buah balasan hukum sebab akibat ini. Di luar kehendak kita juga sangat tidak bebas. Inilah kehidupan kita. Penderitaan bukan terletak pada kita terhadap setiap hal. Kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan, belum mencapai kondisi yang seperti itu. Inilah penderitaan dunia. Kapan kondisi ketidaktahuan, penderitaan, dan kekosongan berada di hadapan? Semua ini kita tidak tahu. Oleh karena itu, di dunia, Sang Buddha terhadap orang yang jahat, dia mulai berbicara kepada mereka dengan yang lebih mudah dimengerti, tahu akan yang baik dan jahat, membuat mereka sangat memahami. Baik berarti halus, yaitu dharma bajik. Tanda halus adalah dharma yang baik. Sang Buddha membabarkan dharma yang halus, yaitu membimbing, mengajarkan mereka dari dharma yang baik. Dharma yang baik ini lebih mendalam lagi, adalah membahas tentang dharma psikologis, dapat membuat mereka memahami bagaimana pengetahuan umum manusia diubah menjadi kebijaksanaan, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, melihat kondisi dan tidak goyah. Beginilah Sang Buddha terhadap orang baik, membujuknya ke dharma yang baik. Dharma yang baik kemudian membimbingnya ke dharma yang sangat halus dan menakjubkan. Ini yang disebut halus. Dharma yang halus. Kasar yaitu dharma yang tidak baik. Jika kalian dapat memahami paragraf sutra ini dengan jelas, akan membantu dalam pelatihan diri kita. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 aspek halus, dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 aspek kasar. Sekarang kembali mengungkitnya untuk berbagi dengan semua orang. Harus tahu kerisauan yang utama, kerisauan yang sekunder, dan renting penderitaan. Semuanya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus selalu dengan sungguh hati merenungkannya, karena ada ketidaktahuan dan kerisauan ini. Saat kita sedang membaca naskah sutra, membuat kita jadikan referensi. Di dalam naskah sutra kita bisa merasakan bahwa ini adalah halus, dharma yang sangat halus.
Ini adalah dharma dari wujud kasar. Ini adalah macam-macam kehidupan di sebuah dunia yang besar. Macam-macam kondisi kehidupan, maka kita bisa terpikirkan dengan apa yang dikatakan dalam naskah sutra. Jadi, naskah sutra sebelumnya, semua suara di dalam dan di luar dari 3000 maharibu dunia, sekalipun belum memperoleh telinga dewa, namun dengan telinga biasa yang murni dan terbawa lahir dari kedua orang tuanya, mampu mendengar dan mengetahui semuanya. Dengan demikian, dapat membeda-bedakan segala ragam suara tanpa merusak akar telinganya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Semua suara di dalam dan di luar dari 3000 maharibu dunia. Ini adalah 3000 maharibu dunia. Ada ribu kecil, ribu sedang, dan maharibu. Disebut 3000 maharibu dunia. Jauh lebih luas dibandingkan dengan dunia kita. Dunia kita adalah alam nafsu keinginan. Masih ada lagi alam berwujud dan alam tak berwujud yang melampaui alam manusia. Dunia alam manusia, semua suara dari makhluk surgawi dan alam manusia dapat terlihat oleh kita. Suara yang bisa terdengar. Semua suara ini, meskipun kita belum memperoleh telinga dewa, hanya bawaan lahir, terbawa lahir murni dari kedua orang tuanya, telinga yang diberikan kepada kita untuk mendengar seperti ini, mendengar begitu banyak suara, mampu mendengar dan mengetahui semuanya. Semua dapat terdengar. Mendengar, kita bisa tahu ini adalah telinga awam kita yang mendengarkan. Semua suara yang ada di dunia ini, kita dapat mendengar semuanya dengan jelas. Oh, suara guntur. Ini adalah suara guntur. Jadi kita bisa langsung membedakan suara guntur. Kita sudah membedakannya, suara kereta lewat. Apakah itu suara kereta api di depan atau suara mobil di pinggir jalan? Kita dengar, kita langsung sudah tahu. Suara di sekeliling kondisi luar ini, apa yang didengar kita bisa jelas semuanya. Jadi bisa dikatakan sangat banyak suara, semua mampu kita bedakan. Tidak akan sampai mencelakai telinga kita, tidak akan mengatakan suara ini telah memecahkan telinga kita, tidak akan. Ini adalah telinga biasa, akar telinga yang umum. Bisa mendengar berbagai macam dharma di dunia, merespon suara yang kasar dan suara yang halus. Semua juga bisa kita dengarkan. Selanjutnya, bagian naskah sutra hari ini adalah mengatakan, pada ketika itu, Bagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, telinga yang terbawa lahir dari kedua orang tua akan murni dan tanpa noda. Dengan telinga biasa, ini akan mendengar suara dari seluruh 3000 dunia. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Pada ketika itu, Bagawan karena ingin mengemukakan kembali maksud dari akar telinga yang murni, lalu berkata dalam bentuk syair. Bagian naskah sutra ini, Sang Buddha selesai berkata dalam bentuk prosa. Yang penting diulangi kembali dalam bentuk syair. Ini adalah praktek yang biasa dilakukan Sang Buddha saat membabarkan sutra. Yang penting, beliau mengulanginya sekali lagi. Telinga yang terbawa lahir dari kedua orang tua akan murni dan tanpa noda. Syair ini menegaskan kembali kalau telinga fisik yang terbawa lahir dari kedua orang tua, meski merupakan telinga fisik, akan menjadi murni dan jelas, bebas dari kekeruhan, kotoran, dan pencemaran. Telinga yang terbawa lahir dari kedua orang tua akan murni dan tanpa noda. Naskah dari syair pengulangan ini menyatakan bahwa telinga fisik yang terbawa lahir dari kedua orang tua, meskipun terbuat dari daging, karena seluruh tubuh kita, tulang dan daging tersusun menjadi seperti ini, merupakan organ yang dibentuk dari tulang dan daging. Maka, telinga fisik yang terbawa lahir dari kedua orang tua, meski merupakan telinga fisik, akan menjadi murni dan jelas, karena batin kita murni, karena kita membina diri.
Yang ingin didengar oleh akar telinga kita adalah yang murni, tanpa tercemar dan kotor. Oleh sebab itu, semua suara adalah sangat murni. Sebenarnya, bukan suara dari luar yang murni ketika mendengarnya. Kita tahu untuk berpengertian. Orang ini mengatakan orang itu bagaimana dan bagaimana. Hati kita tidak akan mengikuti dia untuk berbicara tentang baik buruknya orang lain. Kita mendengar. Kita bisa mendengarkan dengan telinga. Hati tetap sangat jelas. Ini adalah akar telinga kita yang murni. Jika tidak, setelah mendengar begitu banyak apa yang sebenarnya ingin kamu ingat. Yang perlu kita ingat adalah hal-hal yang baik. Setelah memahami, simpan dalam hati. Ini disebut murni dan jelas. Ini adalah yang harus kita latih. Tidak semua suara simpan di dalam. Jika demikian, setiap jenis suara juga simpan di dalam. Kita harus menempatkannya di mana? Masih tetap harus bicara tentang batin, pikiran, dan kesadaran. Ini terdengar hal-hal yang sudah sangat jelas itu. Kita perlu mengingatnya, memasukkannya ke dalam ingatan. Ini adalah murni. Ini adalah membina diri. Oleh karena itu, tanpa noda, tidak ada energi keruh itu, bebas dari kotoran. Hati kita tidak akan terpengaruh oleh permasalahan antar sesama dari luar dan yang kacau balau. Berguna, tidak berguna, sepanjang hari mendengarkan hal seperti itu sangat sulit. Berapa banyak yang bisa digunakan, berapa banyak yang bisa saya ingat, semua ini harus disaring dengan cara ini, namun tetap harus dengar. Setelah mendengar suara-suara di dunia, kita harus setelah membedakannya yang benar-benar disimpan ke dalam ingatan kita. Ini dinamakan merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dengan telinga biasa ini akan mendengar suara dari seluruh 3000 dunia. Kalimat dalam naskah sutra ini menerangkan kalau menggunakan akar telinga untuk mendengarkan suara dari seluruh 3000 dunia, semua yang didengar dikenali tanpa salah sedikit pun. Dengan telinga biasa ini akan mendengar suara dari seluruh 3000 dunia, menggunakan telinga demikian, telinga yang biasa, untuk mendengar suara dari 3000 dunia. Sehingga, kalimat dalam naskah sutra ini, ketika membaca kalimat, maka berdasarkan yang di dalam naskah sutranya, membacanya satu persatu kalimat, maka kita sudah hampir jelas. Menerangkan kalau menggunakan akar telinga untuk mendengarkan suara dari seluruh 3000 dunia. Kita menggunakan telinga untuk mendengar suara dunia. Semua yang didengar dikenali tanpa salah sedikit pun. Jika kita menggunakan batin kita yang murni, mendengar hal-hal ini, kita sangat paham semuanya. Jika kesadaran diubah menjadi kebijaksanaan, semuanya tanpa salah sedikit pun. Berikutnya, bagian naskah sutra ini kembali mengatakan seperti demikian. Suara gajah, kuda, kereta, dan lembu, suara gong, genta, sangkakala, dan gendrang, suara kecapi dan harpa, suara seruling vertikal dan seruling horizontal, suara nyanyian yang jernih dan merdu, akan mendengar semuanya tanpa kemelekatan. Tak terhingga jenis dari suara manusia, semuanya akan didengar dan dipahami. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Semua ini merupakan nama dan rupa dari benda di dunia. Semua ini bisa mengeluarkan suara. Baik gajah, kuda, kereta, lembu, semua ini memiliki suara. Atau gong, genta, sangkakala, gendrang ciptaan manusia, semuanya sama, begitu diketuk, dipukul, maka akan mengeluarkan suara. Baik seruling dan lain-lain, benda ciptaan manusia, ini semua ketika ditiup bisa mengeluarkan suara tinggi dan rendah yang beragam. 8 irama dipadukan. Irama dari suara tersebut akan sangat enak didengar. Mendengar yang seperti ini, meskipun sangat enak didengar, tetapi tiada kemelekatan, tidak akan meletakkannya di dalam hati. Terdelusi di dalam irama, tidak akan. Objek luar dari suara kita ini
Setelah lewat maka tidak ada lagi. Suara gajah, kuda, kereta, dan lembu, serta suara nyanyian jernih dan merdu, merenungi segala fenomena Dharma. Semuanya merupakan bahasa tanpa suara dan selalu mempunyai karakteristik dari pemadaman. Suara gajah, kuda, kereta, dan lembu, serta suara nyanyian jernih dan merdu. Suara gajah, suara kuda, suara lembu, jika didengarkan lama-lama akan terasa berisik. Namun, gong, genta, sangkakala, dan gendrang ini akan menghasilkan suara musik yang indah menakjubkan. Kamu tidak dapat membedakannya. Bagaimanapun juga, kalau sapi sedang bersuara, kamu anggap sebagai suara musik saja. Suara kuda juga sama. Ini semua adalah suara. Inilah batin yang memandang setara. Tentu saja kita juga harus menggunakan batin yang jernih untuk menghadapi, merenungi segala fenomena Dharma. Ada suara maka ada Dharma. Merenungi segala fenomena Dharma, semuanya merupakan bahasa tanpa suara dan selalu mempunyai karakteristik dari pemadaman. Hal-hal ini setelah selesai didengar, semuanya tidak ada lagi. Suara musik setelah dimainkan pun sudah tidak ada lagi. Itu sedang dimainkan. Yang dimainkan adalah seruling yang sedang mengeluarkan suara. Suara bentuknya seperti apa? Hanya dengan didengarkan baru bisa terasa. Tidak dapat digunakan. Suara tinggi rendah seperti ini adalah diatur di tempat itu. Bukan bisa untuk kita dengan tangan. Suaranya terlalu tinggi, tanganku akan menurunkanmu. Tidak bisa. Ini hanyalah sebuah suara yang tidak terbentuk. Setelah didengar, maka sudah berlalu. Tak terhingga jenis dari suara manusia, semuanya akan didengar dan dipahami. Dengan kebijaksanaan, dapat membeda-bedakan secara jelas dan mampu memahami maksud orang. Dengan mendengarkan suara orang, mampu mengetahui kebajikannya. Dengan memupuk kebijaksanaan dari pendengaran, dapat memperoleh darani dari pendengaran. Tak terhitung jenis dari suara manusia, semuanya akan didengar dan dipahami. Suara ini sangat banyak. Semuanya akan didengar dan dipahami. Setelah mendengar, memahaminya, dengan kebijaksanaan membedakan dengan jelas. Kita harus menggunakan kebijaksanaan membedakan dengan jelas. Bukan hanya menggunakan pikiran dan kesadaran kita saja, kita harus menggunakan kebijaksanaan membedakan dengan jelas. Mampu memahami maksud orang, mendengar segala suara. Paling penting adalah memahaminya. Lagu ini, suara apakah itu? Apa yang menginspirasi kita? Kuda ini lagi mengeluarkan suara. Sebenarnya ada apa? Ini harus menggunakan kebijaksanaan dunia mereka. Apakah maksud dari suara mereka sehingga mampu memahami maksud orang? Dengan mendengarkan suara orang, mampu mengetahui kebajikannya. Orang ini lagi memainkan musik ini, kita mendengar suara itu, akan tahu kalau orang ini yang lagi memainkan musiknya. Apakah enak didengar atau lagu yang membuat sensasi saja, sehingga kita akan tahu orang ini. Suara yang ditiup keluar akan membuat orang tenang, ataukah mengacaukan hati orang. Dengan mendengar saja sudah tahu, kita mampu mengetahui kebajikannya, akan tahu kebajikan orang ini, karakteristiknya seperti apa, musik kesukaannya apa. Kita dari musik kesukaannya, kita dapat membedakan karakternya, sehingga dengan memupuk kebijaksanaan dari pendengaran, dapat memperoleh darani dari pendengaran. Dari mendengar, kita melatih untuk bisa memahami orang. Ini disebut kebijaksanaan. Ini juga dinamakan darani, mencakup segala kebajikan, menegakkan segala dharma. Ini adalah apa yang kita harus jelas. Suara gong, genta, sangkakala, dan gendrang. Suara kecapi dan harpa, suara seruling vertikal dan seruling horizontal. Semua adalah suara dari luar ini. Meski didengar, tetapi tiada kemelekatan. Telinga juga tidak rusak. Suara gong, genta, sangkakala, dan gendrang, suara kecapi dan harpa, suara seruling vertikal dan seruling horizontal, semuanya adalah suara dari luar, suara yang keluar saat dimainkan. Kita semua telah mendengarnya.
Ini adalah suara dari luar. Meskipun mendengar tidak melekat, tidak merusak akar telinga. Suara ini ditiup keluar. Kita telah mendengarnya. Kita tidak membiarkan suara dari luar ini. Tidak peduli suaranya sangat ribut, tidak peduli suaranya sangat tenang, kita tidak akan membiarkan irama ini mengganggu. Inilah bagaimana kita harus membina diri saat telinga mendengarkan suara. Terkadang kedengarannya sangat tidak enak. Harus bagaimana? Masih tetap harus mendengarkan. Mendengar suara yang sangat tidak enak. Terkadang mengatakan telinga semestinya harus jernih dan tenang. Sering berkata, telinga membutuhkan ketenangan. Jangan ada suara bising. Akar telinga sudah rusak seperti ini. Ada suara bising atau timbul suara gema. Suara yang bergemuruh adalah sangat menyulitkan. Tidak dapat melenyapkan suara dari luar. Maka harus merenungkan sifat diri sendiri. Harus memperbaiki diri sendiri. Harus bagaimana untuk meredamnya, untuk beradaptasi dengan lingkungan ini. Jangan membiarkan lingkungan ini mempengaruhi kita. Ini sangat sulit. Namun, ini yang disebut membina diri. Juga adalah sebuah tempat pelatihan diri. Jadi, para bodhisattva belajar ajaran Buddha harus seperti ini. Sebersit kegelapan batin akan menciptakan 3 tanda halus dan kondisi luar mengarah ke 6 tanda kasar. Setiap saat mengingatkan kita tahu bahwa Sang Buddha membabarkan Dharma, dibagi menjadi kasar dan halus. Hal-hal yang kasar dan halus di dunia kita sebenarnya seperti apa akar kapasitas kita bisa membuat Sang Buddha menggunakan Dharma yang halus untuk dibabarkan kepada kita. Dan bagaimana kita, Sang Buddha, bisa menggunakan yang seperti ini. Ajaran yang begitu berat dan kasar untuk mengobati. Ini adalah bagaimana Buddha membabarkan Dharma sesuai dengan akar kapasitas ini, akar kapasitas kita. Semoga semua orang bisa senantiasa bersungguh hati.